Ratusan warga menggeruduk sebuah yayasan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten karena sering dijadikan tempat memandikan jenazah secara ilegal. Warga menilai kegiatan yayasan tersebut meresahkan. Di demo, suruh sini mah tuh sama anak buahnya Ustadz semua. Sebuah video amatir merekam aksi ratusan warga menggeruduk sebuah yayasan yang berlokasi di Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat malam. Aksi dilatar belakangi kekecewaan warga terhadap aktivitas yayasan yang sering melaksanakan pemandian jenazah tanpa pengawasan pihak berwenang. Warga menganggap yayasan telah bertindak tanpa koordinasi dengan lingkungan setempat di saat pandemi. Polisi akhirnya membawa salah seorang pengurus yayasan ke Mapolsek Pondok Aren untuk dimintai keterangan. Yayasan ini sebenarnya berbadan hukum, cuman apa yang dilakukan oleh saudara Rojak ini mungkin di luar daripada jalur yang harus disepakati oleh masyarakat lingkungan, sehingga timbullah kontroversi di antara masyarakat yang ada. Gitu, Pak. Contohnya ada informasi pemakaman yang suasananya lagi COVID kayak gini, tidak dijelaskan kepada masyarakat dari mana warga itu, orang mana warga itu, nggak jelas. Polisi memasang garis pengaman guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya terkait pemandian jenazah ilegal, sudah bergabung bersama iNews Sore, Kanit Reskrim Polsek Pondok Aren, Ibtu Roni Setiawan. Selamat sore, Pak Roni. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Roni, apa sebenarnya yang menjadikan yayasan pemandian jenazah ini ilegal? Di mana letak ilegalnya, Pak? Sebenarnya saya akan luruskan permasalahan ini, Mbak. Menurut ilegal atau tidaknya, kita masih dalam penyelidikan dalam permasalahan semalam warga yang datang ke Yayasan Husnul Khotimah yang berbondong-bondong ke yayasan tersebut, yang sebenarnya antara pihak yayasan dan warga sudah dilakukan mediasi sebanyak 3 kali. Namun pada saat malam itu ada satu kendaraan mobil jenazah yang berparkir yang sebenarnya ingin bertamu ke yayasan tersebut, dan ada salah satu warga yang dituakan di situ, Pak Ustadz juga, untuk akan memberitahu kepada pemilik yayasan tersebut. Namun pada saat itu di sekitar yayasan tersebut juga ada orang yang melaksanakan tahlilan, dan tanpa disengaja dan tanpa disuruh, orang yang sedang tahlilan tersebut ikut dengan Pak Ustadz itu untuk mendatangin ke yayasan tersebut untuk menanyakan keberadaan mobil yang berparkir di depan yayasan tersebut, gitu, Pak. Baik, lalu awalnya warga yang datang ke yayasan ini mereka menuntut apa, Pak? Sebenarnya dia menuntut agar tidak ada aktivitas seperti memandikan jenazah ataupun yang tidak diinginkan dengan warga tersebut. Baik, sejak kapan memang yayasan ini sudah mulai bergerak memandikan jenazah? Kalau memandikan jenazah baru-baru kali ini, Mbak, semenjak pandemi, makanya warga itu resah karena takut, ya namanya situasi masih pandemi COVID-19 ini, takut ya yang dibawa jenazah itu terpapar COVID atau tidak, jadi begitu, Mbak. Baik, berarti dari pihak yayasan apakah mengantongi izin untuk melakukan kegiatan tersebut? Kalau surat-surat masih kita dalamin, Mbak, masih dalam penyelidikan kita untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau dari hasil pemeriksaan sementara pemilik yayasan, apa tanggapannya mengenai hal ini, Pak? Tanggapannya yaitu bahwa kejadian semalam itu tanpa disengaja dan tanpa koordinasi sama pihak lingkungan, Pak. Jika memang terbukti bersalah, apa pasal yang bisa dikenakan kepada pengelola yayasan, Pak? Sementara ini masih dalam penyelidikan, Mbak. Jadi masih dalam ditangani dalam Polsek Pondok Aren. Baik, berarti masih dicari tahu apakah terdapat pelanggaran ya dalam kasus ini. Lalu bagaimana cara meredam emosi warga? Apakah dilakukan penjagaan di sekitar yayasan? Tetap kita lakukan penjagaan di lingkungan yayasan tersebut. Kita juga sudah melakukan polismen dan akan kerjasama dengan pihak Satpol PP, Pak. Nah, tapi berdasarkan keterangan dari pemilik yayasan sendiri, pernahkah mereka memandikan jenazah dari pasien COVID-19, Pak? Kalau menurut keterangan pemilik yayasan, dia pernah melakukan pemandian
jenazah 3 kali, namun itu bukan pasien COVID. Dan itu sudah sejak kapan, Pak? Selama ini sudah berjalan, yayasan itu berdiri tahun 2015, namun pemandian ini semenjak COVID ini berjalan, Mbak. Oke. Nah, saat ini pemilik yayasan kan sempat dibawa ke kantor polisi. Apakah sudah dilepaskan dan atau kedepannya seperti apa, Pak? Masih ada di Polsek Pondok Aren untuk dilakukan pemeriksaan dan kemudian ntar mau kita datangkan pihak kelurahan dan Satpol PP untuk kita lakukan pembicaraan selanjutnya. Baik Pak Roni, kita tunggu hasil pemeriksaan dan juga bagaimana titik terang dari kasus ini. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Pemirsa, potongan tubuh manusia terbungkus plastik ditemukan warga Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Jumat kemarin. Dugaan sementara, potongan tubuh tersebut hasil operasi amputasi dan bukan bagian tubuh korban pembunuhan. Lapis, Bang. Satreskrim Polres Tangerang Selatan akhirnya berhasil menemukan titik terang terkait penemuan potongan kaki terbungkus plastik yang ditemukan warga di perumahan Japos Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan medis, polisi memastikan potongan kaki tersebut merupakan kaki kanan pria dewasa hasil operasi amputasi penderita penyakit diabetes. Meski demikian, polisi pun belum bisa memastikan dari mana potongan tubuh tersebut berasal dan siapa yang membuangnya. Kaki hasil proses amputasi terhadap penderita diabetes mellitus. Namun demikian, kami dari rekan-rekan dari Satreskrim tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan kaki tersebut, kalaupun itu misalkan penderita diabetes mellitus, tapi kami akan memastikan itu pemiliknya siapa. Kapolres Tangerang Selatan menambahkan untuk kepentingan penyelidikan, pihaknya masih menyimpan potongan kaki di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Polisi memeriksa 3 orang saksi terkait temuan potongan tubuh manusia di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Saksi menduga potongan tubuh tersebut sudah ada sejak 3 hari sebelum ditemukan. Warga Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan digegerkan dengan penemuan sepotong bagian tubuh manusia dalam bungkusan plastik. Potongan tubuh yang diduga kaki manusia ini ditemukan warga di samping Masjid Jami Animah. Saksi mata menyebutkan potongan tubuh ini sudah ada sejak 3 hari sebelum ditemukan. Ini jarinya tuh, Bang. Warga baru curiga dan mendapati plastik berisi organ tubuh manusia usai mencium bau tak sedap dan banyaknya lalat di sekitar. Terus curiga lagi kayak potongan kaki sapi gitu loh. Iya. Cuman kan ke bawahnya belum tahu ya. Dibuka lagi ke bawah. Wah iya, kaki manusia karena ada jari-jarinya. Oh, jari-jarinya. Kelihatan jari-jari. Kelihatannya itu kanan atau kiri, Pak? Kanan. Kanan ya. Sebelah kanan. Kondisinya gimana, Pak? Kondisi masih utuh. Cuman udah bau gitu. Udah bau ya? Aparat Polres Tangerang Selatan dan Polsek Pondok Aren terus menyelidiki temuan potongan tubuh manusia tersebut. Selain memeriksa saksi di sekitar lokasi, polisi menyisir dan mencari bukti lain. Pemirsa, warga di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang hilang di dalam hutan akhirnya ditemukan tak jauh dari rumahnya dalam keadaan tak sadarkan diri. Korban ditemukan lemas dan terlihat linglung. Yunus, warga Dusun Duku 1, Desa Parakan Manggu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang dikabarkan hilang di dalam hutan, akhirnya ditemukan warga. Yunus ditemukan sekitar 100 meter dari kediamannya dengan kondisi lemas, telungkup di atas jalan setapak seperti orang linglung. Sebelum ditemukan, warga yang tengah mencari mendengar sayup-sayup ada teriakan orang minta tolong, namun saat dicari tidak ada. Warga pun penasaran lalu menyisir lokasi tersebut. Lalu ada suara letak. Seperti apa itu? Seperti bambu yang patah gitu. Yang dibakar. Oh, yang dibakar. Ledak. Gitu. 3 kali. Terus? Yang ketiga tarik. Makin kenceng gitu. Kenceng. Lalu muncul suara tulung. Oh, ada suara minta tolong. Iya, tolong 1 kali. Lalu saya lari ke depan sawah.
udah kirain di sawah, ada suaranya ada di sawah. Gitu. Udah di sawah lalu suara lagi, tulung. Pindah lagi ke depan itu terakhir tulung, Pak. Panjang. Lalu senter diarahkan ke yang di lokasi. Sementara itu Yunus mengaku saat ia mencari obat tetes mata di hutan, tepat dekat pohon picung ia tak ingat apa-apa lagi. Kini keluarga merasa lega karena korban ditemukan dalam keadaan selamat. Sebelumnya kabar hilangnya Yunus membuat geger warga, apalagi korban dikabarkan hilang di dalam hutan. Korban hilang saat tengah mencari pohon cangkoreh untuk obat tetes mata. Petugas gabungan yang dibantu warga pun masuk ke hutan untuk mencari keberadaan Yunus. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Yunus yang merupakan korban hilang di hutan Pangandaran yang sudah berhasil kembali ke keluarganya. Selamat sore Pak Yunus. Selamat sore Bu. Baik, Pak Yunus, saat Anda ke hutan mencari sesuatu tersebut, apakah Anda lupa jalan pulang atau bagaimana Pak sehingga tersesat? Seakan-akan saya itu di rumah aja Bu, nggak tahu di mana. Jadi seakan-akan linglung, nggak bisa pulang gitu. Jadi seakan Anda lupa, seperti itu ya Pak ya? Nah, tapi saat Anda merasa linglung itu, apakah Anda mungkin berteriak minta tolong kepada warga dan juga tetangga? Karena kan itu memang masih lingkungan tempat tinggal Anda, Pak. Iya, kelihatan kan warga yang mencari saya juga kan kelihatan. Cuman saya nggak bisa ngomong. Jadi seakan kaku, nggak ada suara gitu. Anda kelihatan. Juga bawa handphone nggak saat itu, Pak? Enggak, saya nggak bawa handphone. Tadinya juga cuman nggak lama gitu mencari buat tetes matanya. Nah, selain nggak bisa ngomong dan juga agak sedikit linglung, apa yang Bapak rasakan, Pak? Perasaan gimana ya? Jadi seakan-akan saya itu dibawa di sesuatu rumah yang besar gitu. Jadi gimana ya? Perasaan nggak di hutan gitu. Berarti Anda seperti tidak sadarkan diri melakukan sesuatu dalam hutan tersebut ya. Ketika warga mencari lalu berteriak mencari Anda, tuh Anda sempat mendengar nggak Pak? Iya, emang melihat juga, mendengar juga. Lantas kenapa Anda sampai tidak pulang selama beberapa waktu? Baik Pak Yunus, saat Anda akhirnya ditemukan oleh warga, bagaimana akhirnya Anda bisa bertemu dengan warga yang mencari Anda, Pak Yunus? Saya antara sadar dan tidak, tengah 2 pagi itu saya minta tolong ke warga ya. Mungkin ada warga yang dekat, yang mendengar suara saya, yang pada akhirnya warga udah datang ke lokasi, saya udah lupa lagi. Tahu-tahu saya udah di rumah gitu. Oke, jadi Anda baru sadar itu ketika Anda di rumah. Anda ini pingsan atau masih dalam keadaan sadar Pak? Maksudnya membuka mata? Waktu saya membuka mata banyak orang berkerumun. Saya tanya ada apa ini? Katanya nggak ada apa-apa. Jadi seakan-akan saya itu pingsan ya? Gitu. Baik, apakah setelah ditemukan itu Bapak sudah ke puskesmas ataupun rumah sakit juga Pak untuk mengecek kondisi kesehatan Bapak? Belum Pak. Belum memeriksa saya. Sampai ketika Anda di rumah, berapa lama waktu bagi Anda untuk kembali sehat Pak? Ya tergantung Bu. Ya mudah-mudahan besok juga sehat gitu. Sehari-hari apakah Anda sering pergi ke hutan tersebut, Pak? Ya emang sering, Bu. Saya juga suka berburu dulu mah gitu. Cuman sekarang udah lama juga nggak suka ke hutan gitu. Sebelumnya apakah ada kejadian serupa, Pak, yang menimpa tetangga Bapak atau warga sekitar? Waktu dulu juga ada, malah masih kena kerabat saya masuk jurang itu mah. Seperti itu kronologisnya sama. Kronologisnya sama. Waktu itu usianya apakah juga seusia dengan Bapak atau umur berapa, Pak? Enggak, itu 55 tahun yang itu, yang ua itu kan.
Baik, nah setelah itu apakah ada pengamanan dari pihak yang terkait, mungkin BNPB atau tim-tim keamanan lain untuk menyusuri hutan, Pak, untuk mengamankan bahwa tidak akan ada lagi warga yang hilang di kawasan hutan Pangandaran? Tadi BNPB ada ke sini, cuman kata saya, ya udahlah nggak apa-apa, dah saya juga udah pulang ini gitu. Jadi tadi nanyain, tadinya mau anggota mau dibawa ke sini, tapi kata saya janganlah, biaran. Ini juga kan banyaklah rekan-rekan saya pemuda-pemuda di sini yang suka nolong lah gitu, atau relawan-relawan yang di sini gitu. Anda menjadi trauma untuk kembali lagi ke hutan atau tidak, Pak? Trauma juga enggak. Gitu. Enggak, ya? Ini mah deket sih, dekat rumah gitu, hutannya nggak jauh-jauh amat. Baik, terima kasih Pak Yunus atas waktunya. Kami doakan semoga segera pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih, Pak. Pemirsa, kisah orang hilang juga pernah terjadi di Dusun Pukla, Desa Namam Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 3 bocah sempat menghilang saat bermain di sekitar perkebunan kelapa sawit. Hingga saat ini hilangnya 3 bocah di Langkat masih menjadi misteri. Yogi Triherlambang, Nizam Aufarreza, dan Alfiza Zahra bermain dan melihat alat berat bekerja membuat galian selokan di area perkebunan pertengahan Oktober tahun lalu. Ketiga bocah merupakan warga Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Langkat, Sumatera Utara. Hilangnya 3 bocah tersebut mengejutkan warga. Segala upaya ditempuh untuk menemukan ketiga bocah tersebut. Pencarian dengan menyisir mulai dari pelosok desa hingga area perkebunan kelapa sawit milik PT LNK. Terkait hilangnya 3 bocah, pihak kepolisian Polres Langkat telah memeriksa puluhan orang saksi. Di antaranya pemeriksaan terhadap operator alat berat, pihak perkebunan, dan masyarakat. Dalam kasus ini, Polres Langkat juga didukung tim dari pihak Polda Sumatera Utara. Pihak kepolisian terus mencari keberadaan 3 bocah hingga keluar desa. Para orang tua ketiga bocah yang hilang juga berupaya mencari buah hatinya agar bisa berkumpul bersama kembali. Keluarga berharap anak mereka bisa ditemukan dengan selamat. Sebelumnya video amatir merekam sejumlah anak melintas, 3 diantaranya bocah yang menghilang. Mereka adalah Yogi Triherlambang, Nizam Aufarreza, dan Alfiza Zahra. Tim Liputan iNews melaporkan. Mendarat darurat karena kerusakan mesin pesawat kargo Trigana Air tergelincir. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.